warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget nih saya lagi pada cuaca tuh lagi nggak menentu, lagi hujan gitu kan. Pas banget nih kita mau cerita-cerita horor nih sekarang. Cerita horor kali ini dikirim oleh Mas Rizal. Mas Rizal di Bandung. Jadi cerita ini tuh sebenarnya udah lama banget, waktu Mas Rizal tuh baru nikah sama istrinya. Jadi mereka ini baru berkeluarga gitu kan. Kemudian Mas Rizal itu memutuskan untuk bekerja di Bandung. Jadi istrinya itu ada di Lampung. Sebenarnya Mas Rizal ini orang Lampung ya, say. Nah, mereka tuh akhirnya memutuskan untuk LDR gitu. Gimana sih cerita lengkapnya? Yuk kita dengerin aja. Ini ceritanya. Cerita kali ini dimulai ketika Mas Rizal ini baru saja menikah sama Mbak Ita. Nah, mereka ini berdua waktu itu di tahun 2001 mereka nih menikah nih. Kemudian karena faktor ekonomi, Mas Rizal itu memutuskan untuk bekerja di Bandung. Jadi Mas Rizal tuh dipanggil kerja gitu ya di daerah Bandung. Nah, pada saat itu Mas Rizal itu tinggal sama kakaknya. Nah, kakaknya ini kan istilahnya udah berkeluarga juga ya. Kakaknya perempuan. Kebetulan dia tinggal sama suaminya sama dua anaknya. Nah, Mas Rizal ini nebeng ceritanya sama kakaknya, ya nggak masalah sih ya. Kemudian Mas Rizal tuh sebenarnya galau-galau gitu, tiap hari tuh kerjanya galau karena kan mereka kan pengantin baru juga gitu kan. Dan mereka tuh harus pisah gitu, jauh lagi kan, Lampung sama Bandung gitu. Jadi dia selalu pengennya tuh sebenarnya pulang gitu ke rumah, cuman pada saat itu gajinya Mas Rizal itu ya kecil lah gitu kan, belum mencukupi untuk pulang ke daerah Lampung. Jadi ya butuh beberapa bulan lagi lah untuk pulang gitu, dia harus ngumpulin duit dulu gitu kan. Padahal dia udah galau tuh, pengen banget ketemu sama istrinya, keluarga di sana, tapi kan mana lagi gitu kan. Nah, pada suatu malam nih, setidaknya itu malam Kamis katanya, Rabu malam Kamis kata Mas Rizal, dia itu hujan gede kan, hujan gede, dia pulang kerja juga. Kemudian dia tuh terkaget-kaget tuh karena dia melihat istrinya itu ada di depan rumah kakaknya. Hujan gede gitu kan, dia juga pulang kerja gitu, kaget ngelihat istrinya ada di depan rumah kakaknya. Waktu itu lagi berdiri aja gitu kan di depan karang rumah kakaknya. Kebetulan waktu itu juga udah malam banget ya, sekitar jam 11-an kata Mas Rizal. Jadi kakaknya pun udah pada tidur tuh sekeluarga. Rumah kakaknya ini besar ya, jadi ada 2 tingkat gitu kan. Nah, Mas Rizal bilang, loh kamu dek, katanya kenapa kesini tapi nggak bilang-bilang gitu kan. Kemudian Mbak Ita bilang, oh iya maaf, soalnya aku tuh kangen banget sama kamu. Oh iya gitu ya, ya udah yuk. Akhirnya mereka pulang tuh kan ke rumah kakaknya tuh, masuk ke dalam. Pada saat dia pulang itu memang kakaknya kan udah pada tidur ya, jam 11 lewat lah, setengah 12 katanya Mas Rizal. Mas Rizal langsung naik aja ke kamarnya di atas. Ya udah tidur bareng sama istrinya ini kan, istilahnya yang ngobrol-ngobrol, terus tidur bareng tuh mereka. Nah, si Mas Rizal juga senang banget kan, istilahnya istrinya bisa datang ke situ terus tanpa bilang lagi kan, ke Lampung ke Bandung lumayan jauh gitu kan. Ya udahlah, Mas Rizal nggak mikir ke situ, pokoknya ya udah. Akhirnya tidurlah tuh Mas Rizal, begitu juga istrinya di sampingnya dia tuh di tempat tidurnya. Tahu nggak? Pas pagi-paginya itu Mas Rizal kaget, loh istrinya kemana gitu. Oh, Mas Rizal mikirnya mungkin istrinya ini udah turun ke bawah gitu kan. Menujulah Mas Rizal ke bawah ke tempat kakaknya kemudian ada dapur nih lagi masak kan. Terus Mas Rizal nanya, kak, si Ita kemana? Ita, ngomong apa sih? Si Ita kan semalam dia datang gimana sih, katanya apaan sih lu, ngigo lu katanya gitu. Terus Mas Rizal bilang, lah apaan sih kak, katanya orang dia udah datang kok semalam kesini nginep. Ngaco nih kata Mbak Ita. Si kakaknya bilang gitu, Ita yang mana? Ya Ita istri gue lah katanya. Ngaco lu, apaan sih, orang gak ada tamu. Oh lu udah tidur kak semalam, gue gak bisa bangunin lu kan, gak enak juga lu sama suami lu udah tidur masa gue bangunin. Semalam jam 11 gue pulang kerja, si Ita tuh udah ada di depan rumah kata Mas Rizal. Udah gue suruh masuk aja tidur. Nah, pagi tadi gue cek kamar, pas gue bangun kok istri gue gak
ngaco lu katanya, masa iya si Ita kesini nggak bilang-bilang, kata kakaknya si Mas Rizal. Mas Rizal, ngaco ya udah deh gue telepon aja kali dia lagi ke pasar, katanya si Mas Rizal kan. Mungkin karena istrinya ini hobinya masak, pikir Mas Rizal apa dia ke pasar gitu, padahal kan dia juga nggak tahu pasar di Bandung tuh di mana gitu ya, nggak mungkin juga. Akhirnya Mas Rizal nelfon si istrinya nih, si Mbak Ita ini. Terus pas diangkat Mas Rizal bilang, kamu lagi di mana? Istrinya bilang, oh lagi di rumah. Rumah mana? Aku udah cari-cari kamu nggak ada. Istrinya, hah? Maksudnya apaan? Loh, katanya, kamu kan semalam tidur di rumahnya kakakku kan? Karena kamu di mana gitu. Terus istrinya jawab, kamu ngimpi ya? Aku di Lampung, kata istrinya gitu. Coba video call. Mas Rizal tetap gak percaya gitu kan, karena istrinya ini apa bener gitu kan. Pas dilihat, bener istrinya tuh beneran ada di Lampung gitu. Nah, terus Mas Rizal, terus siapa semalam yang tidur sama dia gitu kan? Terus aneh gitu kan, bener. Mas Rizal bilang, sumpah demi Allah kak, semalam tuh aku ngeliat tuh sosok yang kayak Ita, bener-bener Ita gitu loh. Padahal tuh bukan istrinya say, karena istrinya ya ada di Lampung gitu. Pada kenyataannya kayak gitu. Itu makhluk yang menyerupai istrinya dia gitu kan. Sampai Mas Rizal tuh akhirnya malamnya itu sakit panas tinggi, dan akhirnya Mas Rizal tuh dibawa ke rumah sakit, dirawat pun sebenarnya panas aja, kata dokter ini kecapean, faktor kecapean gitu kan. Kemudian pas lagi dirawat di rumah sakit ini, Mas Rizal pun melihat sosok istrinya lagi yang tiba-tiba tuh jalan menuju kamar mandi. Jadi si Mas Rizal ini dirawat kayak ruangannya tuh kayak ini ya, satu doang gitu, kayak VIP lah ya. Nah terus di kamar mandinya itu ada sosok yang mirip istrinya yang kemudian masuk gitu. Kakaknya tuh padahal ada di situ lagi sibuk aja main handphonenya. Mas Rizal bilang, itu siapa tuh kayak si Ita tuh. Tambah ngaco nih, kata kakaknya gitu. Udahlah, akhirnya pulang dari rumah sakit, Mas Rizal ini dibawa ke Pak Ustadz gitu. Dibaca-baca, ternyata kalau menurut Pak Ustadz itu ada sosok yang memang ngelihat Mas Rizal ini suka gitu sama Mas Rizal gitu katanya. Akhirnya Mas Rizal tuh ya disuruh untuk banyak beribadah gitu, jangan bengong-bengong, karena Mas Rizal ini memang suka bengong-bengong karena kan dia kangen banget ya sama istrinya. Jadi kadang dia mikirin istrinya bengong gitu loh. Nah terus ada sosok yang menyerupai gitu loh kalau menurut Pak Ustadz sih gitu. Makanya Mas Rizal disuruh ibadahnya lebih rajin lagi. Dan sekarang ya alhamdulillah Mas Rizal tuh udah kembali normal, dia juga udah tinggal bersama istri dan anaknya di Bandung gitu loh. Jadi nggak LDR lagi gitu, istrinya yang ikut ke Bandung. Sejak itu Mas Rizal tuh ngumpulin duit untuk membeli sebuah rumah buat istri dan anaknya di Bandung. Jadi nggak LDR. Begitulah ceritanya. Serem ya. Coba hati-hati kalian suka bengong-bengong, kelihatan yang nggak jelas, nanti ada sosok makhluk yang istilahnya tahu tuh yang apa yang kalian harapkan dan menyerupai gitu. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.